Kalau apa? Kalau Mas Iyun itu masih masih apa namanya? Masih mempunyai cahaya lah untuk para apa namanya penggemarnya. Karena dia pakai akun apapun yang nonton masih 10.000 paling sedikit. Ya itu kan tadi lah pakai akun yang kecil sendiri tuh, yang 700.000. Dia kan punya akun jutaan. 700.000 kecil teman. Atau 4 akun. Akunnya kapan diuripno sing iku Mas Iyun iku? Nah nggak tahu, dia nunggu gerakan apa lagi itu. Duh. Oke, jumpa lagi teman-teman. Ada sebuah perbincangan menarik dari Papi Tom dengan Mas Roni kali ini teman, berkaitan dengan Mas Iyun. Yang kita tahu sampai hari ini akun besar Mas Iyun memang masih di privat. Dan itu menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau kita cermati di live Mas Iyun yang lalu, secara tidak langsung Mas Iyun sudah menjelaskan alasan kenapa akun tersebut akhirnya harus diprivasi teman-teman. Banyak pelanggaran, apalagi sekarang TikTok itu sangat-sangat riskan dengan apapun yang berkaitan dengan kebijakan. Dan dari cerita yang disampaikan Mas Iyun beberapa waktu lalu, ketika Mas Iyun membuat konten yang berkaitan dengan sapi, itu sering sekali mendapat peringatan. Dan itu yang ditakutkan. Dan satu hal yang menarik, ketika Mas Roni menyampaikan Mas Iyun mau memakai akun apapun, view-nya, penontonnya pasti akan tetap banyak. Saya sangat setuju teman-teman. Karena apa? Yang kita lihat bukan akunnya teman. Yang kita lihat adalah sosok dari Mas Iyun itu sendiri. Yang membuat kita semua tertarik itu apa? Pribadi Mas Iyun sendiri teman. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, ketika kita masih mensupport Mas Iyun, saya rasa akan masih tetap sama teman. Kemarin ada yang typing soal sampah. Ini ya Mas jawabannya. Mudah-mudahan Anda paham dan bisa legowo melihat ini. Ini ada Gung Ayu yang membantu membersihkan sampah. Luar biasa. Tapi memang kalau kita lihat kondisi tadi malam di video saya sebelumnya teman-teman, banyak sekali berserakan sampah di situ. Tetapi lihat ini, tanggung jawab dari panitia dan tanggung jawab Gung Ayu juga. Dia tidak mau lepas tangan begitu saja tanpa ada empati ke teman-teman yang lain untuk membantu. Gung Ayu turun tangan teman, luar biasa. Dia mengangkat. Kalau saya melihatnya itu lebih ke arah masa depanmu nanti. Jangan sekarang. Nggak ada sekarang itu. Masa depanmu nanti. Ngapain aku mikir di kau? Bagaimanapun perantara aku menyebut nama kau, aku bisa seperti saat ini. Sedikit ada pemasukan dari affiliate. Personal brandingku dipermudah dengan aku membahas tema tentang kau. Itulah caranya saya membalas budi. Aku berusaha untuk datang ke rumah kau. Aku hanya untuk apa? Menasehati kau. Jangan sampai kau kehilangan yang namanya dukungan orang tua-tua seperti kita. Walaupun hanya sekedar tap-tap layar, itu dukungannya luar biasa. Jangan kau lihat dukungan itu berdasar yang terbang-terbang. Jangan.
Yang tap-tap layar ini malah yang dukungannya luar biasa gila-gilaan, dan itu pun tiap hari ini kau itu dipantengin, iya kan? Udah nggak ganteng tapi dipantengin sama orang-orang ini. Nanti kalau sudah turun dari live mereka baru pergi, mantengin HP-nya. Aku lihat temanku itu, lihat kau live itu tap-tap layar sambil dia mau dengarkan omonganmu juga, yang kau omongkan juga apa, dia nggak bingung, dia itu bingung. Tapi dia itu bentuk supportnya, dia itu cuma tap-tap layar aja, pokoknya tap-tap layar aja. Ini anak muda keren ini anak muda keren. Padahal yang kau bicarakan nggak dipahami dengan sama kawanku ini, nggak dipahami apa yang kau bicarakan ini, gitu. Dia tap-tap layar sampai kau turun dari live. Itu bentuk support yang luar biasa. Tap-tap layar kau pikir nggak butuh data? Butuh. Ayolah, jangan sampai kehilangan dukungan dari orang-orang tua ini. Jangan ngono lho yun. Ngene iki Bun, gue kau gini ini diuntungkan apanya Bun? Kau diuntungkan Bun? Enggak. Ini aku balas budi. Balas budi, sudah aku ingatkan dari awal, balas budi. Ketika saya ditelepon sama Bang Semar ketika live, saya ngomong sama Bang Semar karena saya akses untuk ke Yun itu nggak ada waktu itu. Ya walaupun kita dekat rumahnya, tapi akses untuk ke Iyun itu nggak ada. Aku bilang sama Bang Semar, sampaikan ke Iyun Bang, saya minta halalnya untuk membahas tentang Iyun, tentang ini, dan Iyun menghalalkan itu. Iyun ada di belakang Bang Semar. Ya boleh. Inilah saatnya saya membalas budi. Saya balas budi nih, ya. Saya datang ke rumahnya Iyun nggak ketemu, susah asetnya untuk ketemu, aksesnya untuk ketemu ini, apa itu namanya, untuk ketemu sama Iyun ini memang agak susah. Walaupun kita itu dekat ya desanya, ngubungin juga susah juga. Tapi kita kan tidak boleh ini, itu hak dia itu mah, itu hak dia. Terus akhirnya bagaimana caranya? Ya begini nih, tak omongin kayak begini ini. Ya siapa tahu ada. Saya yakin kok Iyun tahu. Saya yakin Iyun mendengarkan. Nah, walaupun itu nanti pohon mati, nih benalu akan tetap hidup, begitu ya. Sekalian ini, janganlah ya. Siapapun nanti yang menasehati kau ini demi kepentingan ini, janganlah ya. Jaga yang sudah mencintaimu, jaga yang menyayangimu, jangan kau kehilangan mereka ya. Kesombongan yang diutarakan katakanlah seperti ini, kau akan melihat nantinya apa itu namanya, tubuh tanpa kepala. Itu saya kira ungkapan yang sombong ya. Itu kesombongan saya kira. Karena apa? Tubuhmu hidup dan begitu luar biasa, tubuh Sobat Ngarit loh ya, yang membesarkan nama kau itu adalah orang-orang yang hanya tap-tap layar, yang mantengin kau, yang like, yang share. Mereka menunjukkan cintanya, bentuk cintanya dengan tap-tap layar. Itulah yang ada di dalam tubuh. Kau hanya kepalanya di situ. Aku nggak mau nih kayak begini. Nanti dampaknya merembet. Ketika tubuh ini juga nggak respect sama kepalanya. Ya apa? Berarti kau ini akan terlihat seperti, oh, kau ini membuatku seperti sepah, apa ya? Habis manis sepah dibuang. Kan begitu? Saya berharap teman-teman bisa memahami dan mencerna apa yang disampaikan Bunda Sifanur, teman-teman. Kalau saya menangkapnya begini, ini bukan kebencian beliau, Bunda Sifanur, ke Mas Iyun, bukan teman. Ini adalah harapan kritik dari orang tua ke anaknya. Ketika melihat ada sesuatu yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita tahu sekarang masih banyak sekali perdebatan, kegaduhan yang berkaitan dengan Sobat Ngarit.
yang seolah-olah saat ini Mas Iyun meninggalkan Sobat Ngarit. Nah, dengan cara seperti ini, Bunda Sivanur ingin menyampaikan agar Mas Iyun itu tergugah kembali. Bahkan tadi terakhir disampaikan, itu juga dari VT-nya Mas Iyun sebenarnya teman. Ketika disampaikan tubuh tanpa kepala. Mungkin yang dimaksud adalah Sobat Ngarit tanpa ketua, tanpa ada Mas Iyun di dalamnya. Tapi saya rasa tidak begitu teman-teman. Mas Iyun tetap dalam Sobat Ngarit. Tetapi dengan apa yang terjadi di Sobat Ngarit saat ini, mungkin Mas Iyun sedang menarik diri, ingin melihat apa yang akan terjadi, melihat apa yang bisa kita lakukan. Apakah tetap akan berkutat dengan kegaduhan itu, atau kita kembali fokus dengan tujuan kita, fokus dengan wadah Sobat Ngaritnya. Kritikan dari seorang ibu, dari Bunda Sivanur, jangan dimaknai secara negatif teman-teman. Karena kembali lagi tujuannya adalah mengingatkan untuk hal yang baik. Di beberapa konten saya juga sempat menyampaikan teman, ketika kita mendukung seseorang, kita mensupport seseorang, kita juga harus bersikap realistis. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, tidak baik, kita harus berani mengingatkan, harus berani meluruskan. Ketika ada sesuatu yang baik, itu yang kita dorong untuk semakin dikembangkan. Itu kita harus rasional teman. Dan saya setuju apa yang disampaikan Bunda Sivanur, dalam arti begini, apapun yang terjadi di Sobat Ngarit tidak akan bisa terlepas dari Mas Iyun. Ketika sebagian dari teman-teman merasa kehilangan sosok Mas Iyun di dalam Sobat Ngarit, dan ketika mereka berharap Mas Iyun kembali ke dalam Sobat Ngarit, itu sesuatu yang realistis teman-teman. Karena sosok Mas Iyun sebagai seorang pendiri Sobat Ngarit, apakah hal ini ada berkaitan dengan Oscar Geng? Saya rasa tidak juga teman. Oscar Geng adalah bagian dari Sobat Ngarit. Oscar Geng adalah kumpulan dari teman-teman Sobat Ngarit yang mengkhususkan diri mensupport branding kandang Sobat Ngarit yang sekarang sudah berganti menjadi Oscar Farm teman-teman. Tuh. Jadi apapun lah yang terjadi saat ini, saya rasa memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan sosok Mas Iyun. Ketika teman-teman merasa kehilangan Mas Iyun, ya itu bagian dari proses. Tapi terus terang kalau saya pribadi teman melihatnya begini, Mas Iyun adalah seorang motivator dan Sobat Ngarit adalah sebuah wadah. Ketika wadah itu sudah dibuat, sudah diberikan kepada kita semua, tinggal bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengisinya. Bukan berarti kita melupakan sosok Mas Iyun sebagai pendiri, tetapi ketika pendiri itu sudah menjadi bagian di dalamnya, apakah kita akan merasa kehilangan? Saya rasa tidak. Apakah kita perlu menuntut untuk dia kembali? Saya rasa tidak. Karena pendiri juga ada di dalamnya itu. Meskipun saat ini Mas Iyun diam. Ya, saya berharap sampai di sini teman-teman bisa paham apa yang saya maksud dan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bunda Sivanur teman-teman.
Begitu. Jadi di Sobat Ngarit bukan kita yang mengharap Mas Yun, bukan kita yang menunggu, saya kok nggak dihargai, saya kok nggak disapa. Di Sobat Ngarit itu kita diajarkan untuk berkarya dan membawa wadah Sobat Ngarit. Kalau merasa belum punya kuat karya, belum mempunyai karya, bawalah Sobat Ngarit. Tapi kalau memang merasa kita punya karya, nggak perlu dengan Sobat Ngarit, silahkan. Ya, sekedar kita, Mas saya ke Sobat Ngarit hanya silaturahmi. Ya, jangan nanti di 2 bulan ke depan bertanya, Mas kok followernya segini-segini aja. Tapi niatnya silaturahmi. Kalau niatnya silaturahmi jangan berharap lebih, saudara. Tapi kalau niat kita mau berkarya, sambil bersilaturahmi nanti bisa. Apa yang disampaikan Mas Andri Surya, saya rasa sudah menjawab semuanya teman-teman. Dan terus terang saya pribadi kagum dengan cara beliau berada di dalam wadah Sobat Ngarit. Cara beliau menjadi bermanfaat di dalam Sobat Ngarit. Kalau kita lihat, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, baik secara mandiri maupun bersama dengan teman-teman Sobat Ngarit di Riau, sudah menjadi bukti bahwa Sobat Ngarit sudah menjadi darah daging buat beliau. Dan ketika sebuah tamparan disampaikan oleh Mas Andri yang menyampaikan bahwa ketika kita menyampaikan ingin menjalin silaturahmi di dalam Sobat Ngarit, tetapi setelah terjalin silaturahmi kemudian melihat subscribe kita ataupun kalau di TikTok ya pengikut kita tidak sesuai yang menjadi harapan kita, kemudian kita mengeluh, kita menggerutu. Artinya apa? Bukan silaturahmi yang kita tuju, tetapi kita mendapat keuntungan dari situ. Ketika kita mengharapkan keuntungan, itu bukan bagian dari Sobat Ngarit, teman. Ketika kita merasa bagian dari Sobat Ngarit dan menjadi bermanfaat dalam Sobat Ngarit, itu baru tujuan dari Sobat Ngarit. Ketika masih ada pemikiran untuk saling menyudutkan satu sama lain, membuat kubu A, kubu B, itu bukan Sobat Ngarit. Itu teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan kali ini menjadi sesuatu yang memberi nilai teman-teman. Membuat kita semakin yakin apakah kita memang memiliki tujuan yang murni berada dalam wadah Sobat Ngarit atau tidak. Waktu yang akan menjawab teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam Sang Babatan. Srek, srek, srek.